Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menjumpai Anda dalam program Bible Everyday. Dan hari ini kita sudah tiba di Keluaran pasal yang ke-31. Pasal 31 ini merupakan kisah di mana Bezalel dan Aholiab ditunjuk untuk mengerjakan segala perkakas bagi kemah suci atau kemah pertemuan. Ibu bapak saudara semuanya, apa yang kita bisa pelajari dari Keluaran pasal 31? Kita mengerti bahwa kemah pertemuan atau kemah suci itu adalah hal yang sangat penting. Hal di mana di tempat itu umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan sekalipun tidak secara langsung karena dipisahkan oleh tirai, sehingga hanya imam yang berhak untuk masuk ruang Maha Kudus. Itu pun hanya setahun sekali. Ibu bapak saudara semuanya, mengingat pentingnya kemah suci atau kemah pertemuan, maka Tuhan tidak sembarangan menunjuk orang untuk mengerjakan proyek ini. Hanya orang-orang tertentu yang dipercaya Tuhan untuk melakukannya. Dan Alkitab mencatat hanya orang ahli yang dipercaya Tuhan untuk mengerjakan segala hal yang berhubungan dengan kemah suci ini. Dan diantaranya adalah Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Yang menarik adalah Alkitab berkata seperti ini di ayat yang ke-6. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Jadi kita mengerti bahwa Tuhan ternyata tidak sembarangan memilih orang untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan mempercayakan kepada orang ahli. Apa maknanya dan apa aplikasinya bagi kita? Aplikasinya seperti ini, bahwa di dalam sebuah pelayanan tidak sembarang orang bisa melakukan atau mengerjakannya, apalagi orang yang melakukannya dengan asal-asalan. Ada standar tertentu yang Tuhan ingin bahwa kita gerejanya mempersiapkan dengan baik sebuah pelayanan dalam ibadah, dan orang-orang yang memiliki kecakapan dia yang melakukannya. Pertanyaannya adalah seperti ini, bagaimana Pak kalau di gereja itu tidak ada orang yang punya kecakapan hebat? Sebut saja di sebuah gereja kecil di pedesaan misalnya, tidak ada worship leader yang suaranya bagus, punya kemampuan memimpin, menyanyi dengan bagus. Bagaimana kalau di pedesaan pengkhotbahnya juga biasa-biasa saja, tidak seperti pembicara-pembicara dari kota misalnya? Bagaimana kalau pemain musiknya juga otodidak belajarnya, bukan pemain musik profesional, dan cara mainnya pun sangat biasa? Sekali lagi, bahwa yang namanya keahlian itu masing-masing disesuaikan dengan standar dalam setiap pelayanan. Yang Tuhan maksud adalah di dalam sebuah pelayanan, maka yang mana orang-orang yang ada di dalamnya, di sana adalah orang-orang yang terbaik. Baiklah orang-orang itu melayani Tuhan, apapun kemampuannya. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan dalam arti kita dituntut menjadi penyanyi profesional misalnya, pemusik profesional misalnya, baru kita boleh melayani. Bukan seperti itu. Tapi yang Tuhan mau sampaikan melalui firman Tuhan hari ini adalah jangan asal-asalan dalam melayani Tuhan. Jangan sampai kita melayani Tuhan tanpa kecakapan. Artinya bahwa kalau kita dipercaya oleh Tuhan untuk melayani, baiklah kita sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar yang penting melayani, tapi benar-benar kita asah potensi kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus mengupgrade diri kita untuk kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maksud firman Tuhan seperti itu. Jadi tidak soal Anda melayani di kota besar, di kota kecil, atau bahkan di pedesaan. Yang penting adalah kita mau mengupgrade diri kita. Mungkin secara level berbeda-beda. Mereka yang melayani di kota besar mungkin tuntutan dan standarnya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melayani di pedesaan. Buat Tuhan tidak masalah. Yang penting orang-orang yang melayani itu, dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dan dia melatih terus keahlian dan kecakapannya di dalam pelayanan. Lalu kemudian, ibu bapak saudara semuanya,
Ayat tadi berkata seperti ini, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Ayat yang ketiga, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Orangnya sudah ahli, tapi Tuhan masih mengurapi dia dengan keahlian dan kecakapan. Dengan kata lain, Tuhan mau sampaikan, sehebat apapun kita, secakap apapun kita dalam melayani Tuhan, seprofesional apapun kemasan yang kita bisa lakukan dalam melayani Tuhan, itu tidak ada artinya kalau Tuhan tidak mengurapi keahlian kita. Kalau Tuhan tidak mengurapi kecakapan kita, maka pelayanan yang kita lakukan sekalipun itu tidak akan berdampak besar bagi jemaat yang kita layani. Mungkin secara hiburan, entertain, kita bisa membuat mereka terpana, tetapi itu tidak akan pernah mengubah hati mereka kalau pelayanan kita hanya didasarkan oleh keahlian yang ditunjukkan oleh manusia. Apa bedanya kita dengan orang-orang dunia yang mereka juga bisa menyanyi, mereka juga bisa main musik, mereka juga bisa sampaikan sebuah pesan dengan sesuatu yang menarik, berbicara, dikemas dengan sesuatu yang menarik, mereka juga bisa lakukan. Yang beda adalah kita melakukannya dengan pengurapan Tuhan. Ini sebuah kombinasi yang penting yang mestinya gereja semuanya lakukan. Kombinasinya adalah mari orang-orang yang ahli, orang-orang yang cakap. Yang penting di gereja itu yang terbaik yang bisa melakukan, percayakanlah. Dan orang itu juga harus mengupgrade dirinya. Dan kombinasi yang lain yang membuatnya sempurna adalah mari kita minta pengurapan Tuhan atas setiap pelayanan kita. Jangan andalkan kebisaan kita, jangan andalkan kecakapan kita, tapi belajarlah, pengurapan Tuhanlah yang memimpin, menuntun dalam setiap pelayanan kita. Saya percaya itulah yang akan membawa dampak besar bagi jemaat yang kita layani. Pelayanan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya belajar mempraktekkan hal itu. Kalau saya membuat video ini jelas dibandingkan dengan mereka yang sudah terjun di dalam dunia broadcasting, mereka lakukan secara profesional, tentu kalah jauh, tidak ada apa-apanya. Tapi saya belajar adalah seperti ini, apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Jadi kalau dibandingkan dengan mereka, mungkin kalah jauh. Bagi saya tidak soal. Yang penting saya mau mengupgrade diri saya. Yang penting saya mau belajar menjadi lebih baik. Dan selebihnya saya minta pengurapan Tuhan menyertai saya ketika saya membuat video seperti ini. Sehingga ketika Anda mengikuti video seperti ini, saya berharap apa yang saya sampaikan, firman Tuhan yang saya bagikan, itu menjadi berkat. Saya pikir hal yang sama kita bisa praktekkan dalam pelayanan kita masing-masing. Belajarlah jadi orang ahli dan mintalah pengurapan yang daripada Tuhan agar Dia memberikan kecakapan dan keahlian kepada kita semuanya. Tuhan berkati.